Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah beberapa lama belum ketemu. Ini ketemu kembali, alhamdulillah. Semoga yang hadir kajian di Masjid At-Taqwa pagi ini dan setiap acara yang diadakan, kita mohon kepada Allah sehat walafiat dan lancar segala urusan yang baik-baik, dan Allah muliakan kita dan keluarga kita. Bapak dan Ibu, hadis hari ini yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tentang masalah izin kita tidak mengambil nyopot kiri nyopot kanan pengajian. Kita berseri langsung, tidak loncat atau lompat-lompat. Pagi ini hadisnya hadis yang ke-1051, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kenapa rumah tangga tidak pernah harmonis. Ulang, hadis ini tentang kenapa banyak rumah tangga yang tidak harmonis. Harmonisnya dipaksakan, bukan harmonis seperti berjalan seperti air, berjalan di atas tanah yang menurun. Normal berjalannya. Tapi kelihatannya hidup kita dalam rumah tangga harmonisnya dipaksakan. Sebenarnya tidak ada harmonis. Ini hadis menjelaskan di antara ribuan hadis tentang masalah cara membuat harmonisnya rumah tangga. Saya perlu menjelaskan dulu sebelum kita masuk dalam hadis. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibutuhkan dan diperlukan oleh anak-anak kita yang baru nikah atau yang sedang hanya 5-10 tahun pernikahan. Tidak hanya mereka yang membutuhkan harmonisnya rumah tangga. Malah nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah masuk umur 70-80 pun perlu adanya harmonisnya rumah tangga. Maka justru karena itu, kenapa? Karena harmonisnya rumah tangga kadang-kadang bisa membuat ibadah seorang suami, ibadah seorang istri, takwanya seorang suami, takwanya seorang istri dapat membuat dia tidak menurun takwa dan ketaatan dia kepada Allah dengan sebab harmonisnya rumah tangga. Sama seperti harmonisnya rumah tangga bagi ketakwaan dan keimanan dan keislaman kita, sama seperti kesehatan kita dengan kegiatan sehari-hari. Tidak sehat membuat kita tidak bisa banyak kita berbuat. Kalau kita sehat, banyak hal yang kita bisa berbuat. Maka sehat itu sangat dibutuhkan. Begitu juga dalam rumah tangga.
Kalau harmonis itu adalah kesehatannya rumah tangga. Kita tidak butuh saja kepada sehat suami, sehat istri. Tapi kesehatan harmonis itu tidak kalah pentingnya. Dan malah setelah ada beberapa riset tentang masalah harmonisnya rumah tangga, salah satunya orang malas-malas ibadah itu karena rumah tangganya belum begitu harmonis. Makanya lihat, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sangat ihtimam bagaimana rumah tangga itu harmonis. Salah satu dari ribuan cara, saya ulang, salah satu dari ribuan cara. Ini hadis yang riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa? Ini jangan melihat anak muda, orang tua jangan melihat. Rasulullah bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyih." Idza apabila da'a ar-rajulu, laki-laki butuh kepada istri dan dia mengajak ila firasyih, ke atas ranjang. Ini maaf, ini menyampaikan apa adanya tanpa mencoba ingin yang lain. Apabila seorang laki-laki menginginkan dan mengajak istrinya untuk tidur bersama, ini dulu. Saya ngomong apa adanya. Rasulullah 9 istrinya. Beliau menyampaikan ini ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan rumah tangga yang harmonis, agama Allah dan ibadah hamba Allah kepada Allah dan imannya hamba Allah kepada Allah semakin hari semakin meningkat. Harmonisnya rumah tangga itu, saya ulang lagi, kesehatannya rumah tangga. Maka rumah tangga yang tidak sehat, tidak banyak hal yang kita bisa lakukan. Maka kata Rasulullah, salah satu untuk menyehatkan rumah tangga, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasyih, kalau seorang suami mengajak istri untuk tidur bersama ibu, jangan mengeluarkan kalimat bosan, jangan mengeluarkan kalimat banyak kerja, jangan mengeluarkan kalimat sedang sibuk, jangan mengeluarkan kalimat saya belum mandi, jangan mengeluarkan kalimat sebentar lagi ngantar cucu, ngantar anak, ada pertemuan. Tolong berhenti dari kalimat itu. Kenapa? Suami, dengar baik-baik. Suami lagi hangat badannya, ini bahasa saya. Udah 70 nih yang ngomong nih. Yang di bawah ini masih 50 tambah 30. Yang ngomong udah 70. Kalau sedang hangat badan suami, sedang rileks badan suami, tolong jangan beralasan banyak ibu-ibu. Maaf kalau bahasa saya, sakit pun tersembunyikan sakitmu itu kepada suami. Kalau masih kurang percaya, tanya sama maaf yang di depan saya kiri kanan, harimau-harimau masih tidur. Tanya ini. Ini ngomong, saya yakin, seyakin-yakinnya, selagi hangat badan, ada sebuah keinginan, badan sehat, jangan banyak beralasan ibu.
Ini pertama. Kenapa? Informasi yang datang kepada saya karena saya buka konsultasi hukum Islam dari tahun 1982 saya buka konsultasi hukum Islam sampai sekarang. Kemarin sampai datang ke rumah 2 keluarga untuk persoalan seperti itu. Yang saya sampaikan ini juga. Langsung suaminya berteriak, "Ya Ustadz, selalu ada alasan." Bu, dengar baik-baik. Oh, saya banyak ibadah. Saya sudah katakan hukum Islam. Mau puasa sunat aja dilarang oleh Allah kecuali seizin suami. Mau salat duha baru 2 rakaat. Biasa ibu salatnya 8 rakaat. Baru 2 rakaat. Mau nyambung. Kata suami, sini mas apa? Salah. Sini apa? Coba sini. Gak ada yang berani ini. Sini yang. Kalau itu keluar dari mulut suamimu, berhenti dari ibadah kepada Allah. Kenapa? Berhenti dari ibadah, tanda kutip, ibadah kecil. Salat duha kecil itu, salat duha. Salat tahajud malam kecil urusannya. Baca Quran kecil urusannya. Puasa sunat Senin Kemis kecil urusannya. Tolong tinggalkan ibadah-ibadah kecil itu dan berhadapan dengan ibadah yang membuka pintu surga kepada kalian berdua. Tinggalkan itu semua. Tapi biasanya kalau dipanggil apa? Lagi masak. Ini bukan ibu ini. Kalau ibu ini udah aman. Ibu yang di Pamulang. Mudah-mudahan nggak ada ibu Pamulang di sini. Alasan, tolong berhenti. Kemarin 2 keluarga tidak disatukan ya, lain. Pagi ada sore. Sama 100%. Alasannya tuh Ustadz, itu yang sering terjadi. Alasan mau salat, alasan belum mandi, alasan mau ibadah, alasan sedang masak, alasan. Akhirnya dingin badan saya Bapak Ustadz. Terus saya ingat, kebayang kemana-mana, ke kandang apa? Ke kandang di depan rumah orang. Tuh. Makanya jahatnya seorang suami, nakalnya seorang suami, karena pelayanan istri kurang memahami agama. Ulang. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyih. Kalau suami lagi hangat badan, memanggil istrinya ke ranjang. Kalau ini coba lihat bahasa Rasulullah. Akhirnya ibu cukup beralasan fa'abat antaji'a. Fa'abat enggak mau, antaji'a enggak mau respon panggilan suaminya. Fa'abat, abad itu enggak mau. Antaji'a respon, enggak mau respon ajakan suaminya. Alasannya itu tadi. Seabrek alasan. Fabata, suami pun pusing. Tuh. Fabata, tidur. Dengan mata melotot, pikiran melayang. Dengar baik-baik. Ini ngomong Nabi, fabata, maka suami pun tertidur, ghadban, dalam keadaan tersinggung. Tuh. Suami tidur dalam keadaan tersinggung. Agak sedikit menyesal. Salah pilih kali. Salah didikan istriku. Ini pikirannya melayang-layang kemana-mana.
sampai ke partai-partai lain. Kira-kira jelas? Kurang semangat, jelas? Yang melayang-layang itu jelas? Ke partai yang lain. Partai dia sudah ada, tapi karena tidak respon, kebayang partai-partai yang selain partai dia. Pada saat itu ibu iblis dan setan tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Mulai si laki-laki yang sedang hangat badan tadi, lenyap kehangatan badannya. Sia-sia hidupnya. Hilang semangatnya. Mulai dia berputar-putar dari partai ke partai. Ngerti kan? Atau nggak paham nih? Paham sekali, bukan paham, paham banget. Bu, di saat dia mencari-cari partai-partai lain untuk bergabung, dosa si ibu itu bertumpuk-tumpuk. Kamu sebab, hai perempuan. Kamu sebab, hai perempuan, kata malaikat. Kamu sebab, hai perempuan, hancurnya suamimu. Melayang-layang pikiran kemana-mana. Menggambarkan sesuatu yang tidak perlu digambarkan. Membayangi sesuatu yang tidak indah menjadi indah. Siapa sebabnya? Kamu, istri. Akhirnya sabda Rasulullah, la'anat hal malaikah. Malaikat pun, seluruh malaikat di bumi itu, dia di langit turun untuk mengutuk perempuan itu. Ini Nabi yang ngomong. La'anat hal malaikah. Malaikat mengutuk perempuan yang membuat kecewa suaminya. Malaikat mengutuk istri-istri yang membuat semangat hidup suaminya loyo. Hilang, tidak gairah. Cuma gairahnya kalau melihat rumput di tetangga itu lebih hijau, lebih subur. Padahal rumput tetangga adalah kering kerontang juga, tapi enggak subur. Kenapa subur? Karena di rumahnya ada rumput yang hijau, tapi tidak bisa malu-malu kucing ini di itulah. Jawab serentak, jelas? Semangat, jelas? Berapa lama malaikat mengutuk perempuan yang tidak baik itu? Mengutuk istri yang tidak baik itu? Rasulullah mengatakan hatta tusbiha. Sebelum suami bangun, sampai suami bangun, baru selesai. Setelah suami itu tidak kecewa lagi dengan bahasa saya. Setelah suami tidak kecewa lagi, saat itu pula baru diampuni dosa si ibu tadi. Muttafaqun alaih. Tapi kalau setelah bangun masih minum teh dengan istri, tapi hatinya nggak bisa dijaga, masih pikiran kemana-mana, dia keluar dia pakai baju, pakai sepatu, naik motor atau mobil ke kantor. Ingat ibu, kalau ada kejahatan suamimu di kantor, kamu tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala akhirat. Karena Anda penyebabnya, istrinya penyebabnya. Kalau dia dilihat di sana melihat foto di dinding, ngerti maksud saya? Ngerti? Dia melihat foto di dinding kantornya. Tuh. Sering turun makan di restoran di bawahnya. Sering duduk di situ di dekat. Itu ingat dosa yang dilakukan oleh suami. Tiap detik, tiap saat. Sebabnya istrinya. Dengar baik-baik. Ini hadis ini bukan hadis palsu.
Bukan hadis kaleng-kalengan. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jangan cari hadis tentang ini yang lebih sahih, lebih kuat dari hadis ini, nggak ada. Jawab dulu, jelas? Kurang semangat jelas? Ada yang nanya, kenapa Ustadz agak kencang hari ini? Jawabannya, udah 3 bulan nggak ke sini. Udah berapa? 3 bulan nggak ke sini. Kenapa? Yang penting udah 3 bulan nggak ke sini. Makanya hari ini kayaknya di luar agak santai kayaknya. Ya. Itu riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Coba lihat riwayat Imam Muslim. Kana alladzi fis sama sakhitan. Penghuni langit berapa orang? Malaikat di langit berapa orang? Kalau nur turun semua malaikat di langit ke bumi, nggak muat. Nggak muat bumi. Karena langit jauh lebih besar, jutaan kali lebih besar langit daripada bumi. Jutaan. Penghuni langit kana alladzi fis sama, malaikat yang ada di langit sakhitan. Tidak ada yang tidak mengutuk perempuan itu. Sakhitan alaiha. Sampai kapan berhenti? Allah dan malaikat-malaikatnya mengutuk manusia itu, mengutuk perempuan yang menyebabkan suaminya serong, dengan bahasa yang tidak baik, selingkuh, itu kan bahasa tidak baik itu. Serong, nakal, kucing garong, ini semua disebabkan oleh satu orang di rumah. Baru Allah maafkan kesalahan perempuan, hatta yarda anha, sehingga suami dia memaafkan dosa istrinya yang telah tersinggung. Berapa lama tersinggung? Dengar. Pengalaman saya berkonsultasi hukum Islam. Ada yang sakit hati kepada istrinya cuma 1 hari, aman. Ada yang seminggu nggak pulih-pulih hatinya. Dia langsung terus. Malah kalau seorang ustadz, dengar. Bukan seustadz kayak saya ini cepat memaafkannya. Ustadz yang lain. Kadang-kadang dia setiap malam menangis terus, kadang-kadang tersinggung bulan yang lalu. Cuma nggak ngomong laki-laki. Dia nggak cengeng di depan istrinya. Tapi hatinya menangis. Kenapa? Ustadz itu di luar itu banyak ibu-ibu yang diajarin. Itu namanya rumput. Rumput apa? Tetangga. Padahal di rumahnya lebih sehat, lebih baik, lebih mantap, lebih halal, thayyiban. Malah berakhlak mulia. Di rumahnya nggak usah dibandingkan, mantap. Tapi tetap rumput tetangga. Kenapa terjadi rumput tetangga? Jawabannya, istri di rumahnya tidak paham agama yang benar. Orang nikah dia. Pahami seperti ini. Mudah-mudahan harmonis rumah tangga tidak dicabut oleh Allah. Jawab, jelas? Jelas. Ini kurang semangat apa? Memang ada masalah? Enggak. Kalau di sini aman. Selama saya buka konsultasi hukum Islam tentang keluarga, Pondok Ranji nggak ada yang nanya satupun, nggak ada yang telepon. Berarti aman-aman aja. Atau konsultasi ke tempat yang lain, Allahu alam. Ya.
Kalau sudah paham itu, saya ingin menyampaikan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ibu rata-rata kayaknya kurang, bukan ibu ini, kalau ibu ini aman ya. Ibu di Pamulang maksud saya. Kurang memahami suaminya. Jangan kau baca suamimu itu sebagai suami biasa, tidak boleh. Suami itu adalah semakhluk Allah yang berbeda dengan istri. Jangan kita baca bacaan apa namanya? Di atas tulisan saja, nggak boleh. Makanya maaf, tapi tolong jangan diamalkan ya. Makanya tolong jangan diamalkan. Saya ulang lagi, Bu. Bu, dengar ibu, Bu. Tolong suami-suami jangan mengamalkannya. Makanya kenapa Islam membolehkan seorang laki-laki nikah lebih dari satu. Tapi jangan diamalkan. Ribut rumah tangga kalau diamalkan. Itu pertanda yang dimiliki oleh suami itu berat masalahnya, Bu. Tidak seperti yang istrinya mikirkan. Makanya istri Anda itu laki-laki dibolehkan dalam agama nikah sampai 4. Istri yang satu itu coba jadikan dirimu mewakilkan 3 yang belum dia nikah. Ngerti gak kira-kira? Maksudnya apa? Jadikan hai istri yang satu ini, yang suamimu tidak mau kemana-mana, tidak mau nikah lagi, cukup dengan kamu. Jadikan kamu itu adalah istri mewakili 3 istri yang tidak dinikahin oleh suamimu. Itu kamu itu 1/4 dari 4 istrinya. Jadikan itu. Karena yang tahu suami itu Allah. Karakter suami, kebahagiaan suami, ketenangan suami, kelancaran berpikir suami. Jadikan istri yang satu itu mudah-mudahan tidak nikah lagi ya. Cukup dengan 1. Kalau yang sudah tidak ada lagi, baru kita atur bersama. Tolong ibu, jadikan istri bapak Anda itu 1/4 dari perempuan. Artinya apa? Berikan porsinya seakan-akan Anda satu orang, 4 istrinya. Itu maksudnya. Dalam pelayanan, batin dan pelayanan lahir. Makanya ada kaidah. Istri sudah pakai baju baru, udah mau keluar kondangan. Kata suami satu kalimat, "Mama kemana?" "Kondangan." "Mau ngomong sedikit boleh enggak?" "Udah ditunggu di sana." "Tolong buat teh." Wajib seorang istri balik ke rumah tanpa komentar, buat teh kepada suamimu. Ada yang bilang, itu kan perbudakan. Tolong pahami agama. Kalau itu melawan itu kan terlalu kami rendah. Kami nggak bisa bergerak kemana-mana gara-gara hantu belau ada di rumah. Kalau itu alasannya, jangan tersinggung kalau dia melihat rumput. Jangan tersinggung kalau dia melihat rumput banyak di luar. Makanya ibu, ini urusan agama, bukan urusan nafsu. Ini bukan urusan nafsu, Bu, Bapak. Urusan agama Allah. Masih percaya kepada Rasulullah, yakin dengan hadis sahih, bukan buatan manusia ini. Ini ilham dari Allah kepada Nabi. Nabi yang mengeluarkannya untuk apa? Untuk harmonisnya rumah tangga dalam versi agama, versi Islam. Sehingga umat Islam tidak banyak yang berzina. Sehingga umat Islam tidak senang dengan istri orang. Ini semuanya diobati, dijaga, dirapiin oleh agama.
Sehingga betul-betul suami itu keluarnya, maaf, jujur saya bilang, rezekinya jatah hari ini cuma dapat 100.000. Tapi kalau ini bisa diamalkan, suami itu cepat sekali mudah rezeki, suamimu terhormat, dan istri pun tidak dizalimi oleh suaminya dengan rumput-rumput yang ada di luar. Ini jawab dulu nih, jelas. Kayaknya semakin kurang semangat ini. Jelas. Nah, itu kan semangat dah. Yang tua-tua dikit nggak usah jawab lah. Yang nggak jawab berarti tua. Ini hukum Allah. Ini persoalan ini tidak bisa dilepaskan. Dan jangan kita anggap, kok ini pengajian, jangan. Kalau Anda masih normal, kalau Anda punya anak, punya menantu, ini maaf, perlu dikembangkan. Kalau mau dengar ngomong saya capek dalam konsultasi hukum loh. Tapi setelah saya ngomong ini, ada lebih 50% mengamalkannya. Sampai sekarang Masya Allah harmonis yang rumah tangga. Setiap bulan mereka telepon, terima kasih Ustadz. Tahun 2017, saya sampai sekarang Alhamdulillah belum kecewa. Itu istri yang telepon, istrinya telepon. Tapi ada suaminya dibesarkan suara. Jangan nanti Ustadz apa-apanya ini. Katanya, Bapak mana? Ini saya besarkan suaranya. Katanya, Pak bagaimana? Benar Ustadz, demi Allah saya katakan. Saya sehat Ustadz. Dan Alhamdulillah, tadinya perusahaan saya sudah mulai kacar-kacir. Sekarang sudah saya buka lagi usaha saya. 2017. Harmonisnya luar biasa. Sampai saya tanya sama suaminya, tolong kita nggak lihat mereka telepon, tolong kecilkan volume suara dan jauhkan dengan istri sedikit. Kita berdua ngomong, siap? Siap Ustaz. Kalau Anda sekarang dari 2017 sampai sekarang, keluarnya ada rumput-rumput yang hijau, rumput tetangga, jawabannya, semua rumput tetangga itu tidak ada rumput Pak. Tetangga nggak ada rumput. Setelah konsultasi ini, setelah diamalkan oleh istriku, gak ada rumput tetangga itu. Gersang rumah tetangga. Maksudnya, begitulah katanya. Katanya, kalau Anda melihat istri orang rasa apa? Kayak gue, orang karena orangnya pakai orang bahasa Indonesia Jakarta, seperti gua lihat tembok Ustadz. Coba lihat Bu. Dia melihat istri-istri cantik istri orang, seperti gua lihat tembok Ustadz. Cukup. Ini pengajian ini tolong diamalkan kalau mau. Kalau mau masuk surga seorang istri, kalau mau masuk surga seorang suami. Ini bukan istri saja masuk surga. Harmonisnya rumah tangga, suami pun masuk surga, kurang maksiat di luar. Karena suami laki-laki diciptakan oleh Allah bisa 4 istri, tapi dia sabar nggak mau 4. Artinya apa? Keempat-empat calon istriku ada sama kamu istri. Tolong layani saya seperti 4 istri. Itu yang Islam benaran. Islam benaran, jangan keluarkan kalimat ini perbudakan. Kami perempuan nggak bebas. Itu sering, itu namanya korban YouTube itu. Korban medsos itu. Korban ustadz-ustadz yang tidak tahu agama itu. Korban orang-orang yang mengklaim dirinya lebih pro kepada perempuan. Jangan percaya, itu pembusukan rumah tanggamu. Terakhir saya tanya, jawab dengan semangat, jelas. Sudah selesai. Ya, insya Allah, ya dengar baik. Ke depan, bagaimana kita ber-KB, keluarga berencana. Ini yang muda-muda, yang ini nggak ada KB lagi. Dulu udah KB ini. Ini udah pensiun dari KB. Yang masih muda-muda, bagaimana ber-KB dalam bentuk perintah Nabi. Ini hadis tentang KB. Nah, bulan depan. Mudah-mudahan saya tidak kemana-mana. Bapak juga, semuanya kita masih sehat walafiat. Jawab serentak jelas. Kita buka, tanya jawab. Silakan.
Bertanya tidak harus untuk diri sendiri ya. Bertanya itu bukan membuka diri sendiri, bertanya untuk orang. Ada orang lain, ada tetangga, semuanya bisa dinikmati pertanyaan kita. Silakan. Ya Bu. Nggak ada suara, coba dibenahi suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang mulia. Penanya yang paling baik mengawali pertanyaan meskipun tidak berhubungan dengan materi kajian. Tapi itu penting untuk kita. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Apa yang menyebabkan munculnya tahun Hijriah? Begitu Ibu? Ya. Begini. Coba lihat di dalam kitab atau buku yang kita pelajari tentang lahir Nabi. Saya tanya sekarang, lahir Nabi kapan? Nabi Muhammad. Semuanya jawaban tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahunnya. Tahun gajah apa itu? Tahun gajah itu apa? Kan begitu. Sudah. Saya tanya lagi. Sayyidina Umar lahir tahun berapa? Karena lebih tua Nabi, tahun setelah tahun gajah jawabannya kan. Jadi nggak ada tahunnya. Jadi tahun bagi umat Islam nggak ada. Kalau tahun Masih kita nggak usah ngomong. Pada saat Rasulullah itu tahun itu tidak mendapat perhatian khusus. Karena itu tidak dianggap penting. Karena ada hal yang lebih penting yang lain. Apa? Memperkuat akidah umat Islam. Maka Nabi Muhammad sibuk di memperkuatkan akidah. Maka kalau kita baca Al-Quran itu dominannya akidah. Bukan hukum, halal, haram. Itu sedikit banget dalam Al-Quran. Dominannya akidah. Dominannya sejarah. Al-Quran itu paling dominan akidah dan sejarah. Kalau hukum Islam ini boleh, itu tidak boleh. Dikit banget dalam Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang full dengan sejarah, full dengan akidah, full memperkenalkan mana yang baik, mana yang buruk. Itu Al-Quran, itu full di situ. Tentang hukum ini boleh, tidak boleh. Ini kecil hukum Islam dalam Al-Quran. Melihat begitu, Nabi Muhammad tidak sempat ke situ karena lagi membenahi akidah. Tidak sempat memikirkan ke hal-hal kecil, ke tahun-tahun itu. Kemudian, ulang lagi,
meninggalnya, wafatnya Rasulullah diganti khalifahnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar 2 tahun 2 bulan lebih kurang. Abu Bakar pun kondisi setelah wafat Nabi goyang umat Islam. Karena pimpinan tertinggi hilang. Goyang. Abu Bakar sibuk dengan membuat negara stabil kembali. Sibuk dengan di situ. Malah tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang tadinya sudah bergabung dengan Islam murtad kembali setelah wafat Nabi. Banyak yang murtad, banyak yang tidak melaksanakan perintah Allah lagi. Goyang karena meninggal wafatnya sosok tertinggi, sosok utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sibuk merapikan kembali kondisi negara yang sudah mulai muncul ke arah yang tidak diharapkan. Meninggalnya Abu Bakar diganti oleh Sayyidina Umar. Dengan pimpinan Sayyidina Umar, kepemimpinannya itu agak sedikit tegas. Tegas Sayyidina Umar. Kalau tidak baik-baik sini, gua potong leher. Jangan jadi penyakit dalam masyarakat. Tegas. Tegas itulah yang cepat normalnya negara. Tegasnya itu cepat normalnya negara. Makanya negara tidak akan normal kalau pemimpinnya tidak tegas. Tegas itu penting. Jelas masalah penting. Kalau di agak bagaimana? Sudah tapi belum. Bagaimana maksudnya? Sudah tapi belum. Ini kan tidak tegas. Hancur negara. Apa itu? Udah saya bilang Pak Haji, tolong cabut baterainya itu. Ulang. Alhamdulillah Sayyidina Umar kembali merapikan. Karena sudah cepat rapi, mulai berpikir hal-hal seperti tahun Hijriah. Bukan tahun, menetapkan tahun. Akhirnya sepakat bermusyawarah karena waktu buat surat kepada, kalau istilah kita surat untuk luar negeri, kepada pimpinan negara yang lain. Begitu Sayyidina Umar menulis surat, ini tahunnya nggak ada. Orang di sana menjawab pakai tahun. Kita menjawab tidak ada tahun. Umpamanya tanggal 1, kalau mereka 1 Agustus tahun sekian. Kita balas, Sayyidina Umar balas, tanggal 1 Rabiul Akhir, nggak ada tahunnya. Mulai bermusyawarahlah untuk menetap tahun. Ada yang mengusulkan tahunnya adalah tahun lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan tidak, bukan tahun Nabi lahir, tahun wafat Nabi. Ada yang mengatakan jangan tahun wafat, tahun pelantikan Abu Bakar, tahun pelantikan Umar, atau tahun kebakarnya Ka'bah diperbaiki, atau tahun macam-macam. Akhirnya semuanya keluar. Ada juga yang paling banyak suara tahun hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu awal matahari terbit, fajar menyingsing. Dengan hijrah itu Islam cepat berkembang. Itu kita patok. Disitulah terjadilah akhirnya tahun hijrah. Berarti wafat Nabi ditarik balik. Dibuatnya setelah Nabi wafat. Puluhan tahun setelah Nabi wafat baru dibuat tahun Hijriah. Berarti Nabi wafat belum ada tahun Hijriah kan? Tapi ditarik mundur. Akhirnya 10 Hijriah Nabi wafat. Berarti Nabi masuk ke Madinah pertama Hijriah. Perang Uhud, perang Badar
kedua Hijriah, perang Uhud ketiga Hijriah, dan seterusnya. Meninggal Nabi 10 Hijriah, lantik Abu Bakar 11 Hijriah, lantik Sayyidina Umar 13 Hijriah. Jadi diatur, tapi berlaku mundur. Begitu Ibu. Jadi alhamdulillah tahun Hijriah itu adalah penetapan Sayyidina Umar dengan ijma' para sahabat semuanya, tanpa ada yang membantah. Yang tadi mengeluarkan pendapat pun setuju dengan pendapat yang terakhir itu. Kira-kira jelas? Semangat jelas? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terjawab. Yang lain? Kayaknya nggak ada yang, karena sudah harmonis semuanya ini. Dan mudah-mudahan ingat kalimat, saya berjanji dari hari sekarang, ya, sering saya doakan bapak-bapak yang hadir ini dan ibu-ibu, saya sering mendoakan supaya lebih pasti, tanda kutip, masuk surga. Karena porsinya harmonis rumah tangga sangat kuat, dominan untuk masuk surga. Karena porsi harmonis rumah tangga, banyak maksiat yang berhenti. Banyak maksiat yang tidak jalan karena di rumah tangga harmonis. Baik untuk istri ataupun untuk suami. Itu yang membuat kita lebih cepat reda Allah, lebih cepat mengamalkan amalan saleh. Mudah-mudahan semua yang hadir ini, kalau yang masih ada istri, adalah masih ada suami, mudah-mudahan harmonisnya rumah tangga. Kalau ada yang mau menikah lagi, tidak ada masalah. Umur 70, 80 bukan kendala untuk menikah. Tapi karena harmonis rumah tangga bukan dengan persoalan itu. Yang 1% itu bukan. Harmonis rumah tangga ada cerita setelah duduk di meja makan, cerita-cerita sama-sama tidak punya gigi lagi. Cerita, ngomong, itu harmonis itu. Indah itu. Bukan yang 1% saja. Jawab jelas. Semangat jelas. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, yang hadir pada hari ini, semua hamba-hambamu yang banyak dosa, ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Hamba-hambamu yang banyak salah dalam bertindak, maafkan kesalahan kami ya Allah. Bersihkan kami semuanya dari dosa yang pernah kami lakukan setiap saat kepadamu ya Allah. Dosa kami kepadamu, dosa kami kepada agamamu, dosa kami kepada teman-teman kami dan masyarakat, dosa kami dalam rumah tangga. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan penuh dosa ya Allah. Tapi wafatkan kami tanpa dosa ya Rabbal Alamin. Wafatkan kami bersih dari dosa ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.